Shalom, teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bermula dengan nyanyian lagu rohani nomor 32 dalam buku nyanyian ini. Dia Raja, sembahlah Raja mulia. Dia Raja, sembah Raja mulia. Pada Yesus kemuliaan, kuasa dan pujian. Dia Raja, agungkan kuasanya. Dari taktanya pada kita puji Dia. Tinggikan, muliakanlah namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah, Kristuslah Raja. Oh, Dia Raja, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dimuliakan, Raja segala raja. Dia Raja, sembah Raja mulia. Pada Yesus kemuliaan, kuasa dan pujian. Dia Raja, agungkan kuasanya. Dari taktanya pada kita puji Dia. Tinggikan, muliakanlah namanya Yesus. Hormatlah dan mulia, Kristuslah Raja. Oh, Dia Raja, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dimuliakan, Raja segala raja. Amin. Tajuk yang saya mau sampaikan ialah Mezbah Keluarga ataupun altar keluarga. Satu panggilan untuk meneguhkan mezbah keluarga. Selama 1,5 tahun kita mengalami penyakit wabak COVID-19. Kita tidak berfikir bahawa jemaat Tuhan akan kembali kepada norma lama. Kita tidak tahu bilakah keadaan akan pulih dalam hari-hari mendatang untuk kita kembali kepada gedung gereja. Kita sekarang memerlukan pola fikiran baru. Kita perlu terima norma baru untuk mengurus jemaat Tuhan supaya terus melayani dan lanjutkan dengan amanah agung dan pemuridan dalam iman mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dalam masa yang sangat mencabar ini,
saya ingin menjelaskan bahwa mengadakan mezbah keluarga ialah tempat untuk merubah keadaan di sekitar kita buat masa kini. Mungkin Anda bertanya, Pastor, di manakah tuju hala kita apabila gedung gereja ditutup sekian lamanya? Apakah kita terus duduk dan tunggu sampai pembukaan semula? Saya ingat langkah yang paling penting sebagai jemaat Tuhan ialah kembali kepada sesuatu yang tidak ditutup, yaitu mezbah atau altar keluarga. Kita telah diberitahu bahwa ordinan darurat untuk Sarawak dilanjutkan sampai bulan Februari tahun 2022. Dalam keadaan begini, kita harus kembali kepada mezbah atau altar keluarga. Mezbah keluarga ialah jawapan atau langkah untuk kita berhubung kembali dengan Allah. Di dalam Alkitab, kitab Ulangan pasal ke-6 ayat 7, firman Tuhan berbunyi, haruslah engkau mengajarkannya, yaitu firman Tuhan, berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Inilah ajaran Musa kepada bangsa Israel untuk meneguhkan penyembahan keluarga di rumah tangga. Ibu bapa diperintahkan supaya mengajar firman Tuhan kepada anak-anak mereka untuk menghafal dan mengkaji firman Tuhan dan praktik firman Tuhan di dalam rumah tangga. Mereka siap sedia untuk menjawab anak-anak apabila ditanya tentang iman mereka dan sejarah mereka. Kitab Keluaran pasal 13 dan ayat 14, firman Tuhan berbunyi, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Adalah penting untuk menjelaskan kepada ahli keluarga kita tentang latar belakang, sejarah, dan kesaksian kita berdasarkan iman di dalam Tuhan. Apabila ibu bapa mengajar anak-anak untuk mentaati dan setia mengikuti Tuhan, maka satu fondasi, satu dasar yang kukuh didirikan untuk mereka. Bilakah masa untuk mengajar mereka? Firman Tuhan mengajar, apabila duduk di rumah, apabila berjalan-jalan, apabila berbaring dan bangun, ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Ini menjadi tulang belakang rohani untuk pelayanan Tuhan terus maju setelah dimulakan dalam hidup Anda dan ahli keluarga Anda. Inilah masanya untuk ahli keluarga berkumpul bersama dan mengajar dasar firman Tuhan bersama dan praktik di dalam hidup seharian bersama. Gereja akan menjadi kuat dan teguh apabila sejumlah besar mezbah keluarga didirikan.
pandemik itu akan dikalahkan dan musuh-musuh tidak dapat menyerang gereja dan keluarga. Kita sekarang petik satu contoh dari hidup Abraham di dalam Alkitab. Apabila Abraham meninggalkan Haran dan masuk ke tanah Kanaan, yang pertama dia buat atau lakukan ialah mendirikan mizbah kepada Tuhan. Apa sebab Abraham mendirikan mizbah? Mizbah ialah suatu tempat untuk persembahkan korban, khususnya korban binatang. Ianya menjadi fokus tumpuan hidup keluarga Abraham yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 7. Ini satu tempat persembahan di mana Abraham dan keluarganya membawa persembahan kepada Tuhan dan mengaku bahwa keluarga mereka memerlukan pimpinan Tuhan dan kuasa Tuhan. Allah menghormati dan mengakui korbannya dan memberkati si Abraham. Apa sebabnya saya panggil setiap keluarga Kristen untuk meneguhkan mizbah keluarga mereka? Sebagai keluarga Kristen yang anggap Allah sebagai tumpuan ataupun pusat keluarga, lalu mizbah keluarga harus didirikan. Sekarang dalam keadaan pandemik COVID-19, tugas dan tanggung jawab kita ialah menguatkan dan meneguhkan mizbah keluarga. Apa sebabnya saya panggil setiap keluarga Kristen untuk meneguhkan mizbah keluarga? Sebab Kristen, kalau Anda belum bermula, saya sungguh-sungguh mendorong saudara untuk mendirikan mizbah, karena inilah satu-satunya jalan atau cara untuk ahli keluarga berhubung kembali dengan Tuhan. Kalau kita lihat keadaan gereja fisikal, ya, gereja ditutup melalui pengalaman penyakit COVID-19. Saya ingin memanggil semua keluarga untuk memulihkan mizbah keluarga. Keluarga yang berdoa bersama dalam Tuhan akan tinggal bersama. Kita sadar kerajaan di seluruh dunia berseru kepada rakyat masing-masing supaya duduk di rumah. Rumah tangga itu satu tempat yang selamat dan tidak ditutup. Apabila kita pergi ke gereja, apabila kita tidak pergi ke gedung gereja pada hari Ahad dan hari lain untuk aktiviti gereja, kita tidak hanya duduk di rumah dan tidak berbuat sesuatu yang ada manfaat untuk hidup rohani kita. Ya, sekarang pemimpin rohani Anda tidak dapat melawat Anda di rumah. Jadi, siapakah yang akan memimpin Anda? Siapakah yang akan memimpin Anda? Ibu bapa sekarang haruslah ambil peranan sebagai imam di kalangan ahli keluarga. Jikalau ibu bapa belum jadi Kristen, orang yang sudah jadi Kristen di rumah boleh jadi pemimpin di mana tidak ada tantangan. Nanti ada orang nagang, dia tahu ngiring bala dalam bilik sampal muji nyembah Tuhan. Dia boleh buat mizbah doa sendiri dan mendorong, menggalakkan
yang lain ikut melalui kesaksiannya dan gaya hidupnya. Ingatlah bahwa mesbah keluarga adalah seperti gereja di rumah tangga. Anda tak usah rasa sempurna atau cukup pakar, lalu pimpin mesbah keluarga. Apabila kita jadi ibu bapa, kita belum sempurna, tetapi kita belajar dan maju melalui pengalaman kita menjaga anak-anak kita membesar. Itulah dari pengalaman kita. Yang Anda perlu ialah hati yang taat setia kepada Tuhan dan rela melakukan kehendak Allah untuk kebaikan dan manfaat keluarga. Kita patut ambil tempat yang sah dan peranan yang betul dalam hidup anak-anak. Jikalau tidak, anak-anak kita terpengaruh oleh internet, media sosial, dan pengaruh lain yang negatif. Jikalau kita biarkan ahli keluarga ikut jalan duniawi, mereka akan terus terpengaruh dengan isu yang negatif. Lama-kelamaan, kita rasa susah merubah pengaruh yang negatif apabila sudah berakar dalam hidup anak-anak kita. Kita sekarang dalam satu keadaan yang penting. Saudara-saudara, saya ingin bertanya, apakah Anda meneguhkan mezbah di rumah Anda, di mana Anda ada masa merenungkan komitmen Anda terhadap Tuhan, mengajar ahli keluarga teguh dalam iman, dan mencari keselamatan untuk ahli keluarga yang belum percaya? Jika Anda belum mendirikan mezbah di rumah, saya ingin mendorong saudara, buatlah hari ini. Jikalau Anda dahulunya telah mendirikan mezbah keluarga di rumah sendiri, sekarang hanya perlu teguhkan dan aktifkan mezbah keluarga. Inilah masanya untuk memuridkan keluarga Anda melalui mezbah keluarga. Jikalau bukan semua ahli keluarga dalam satu tempat atau dalam satu sama bandar sebagai satu keluarga, gunakanlah teknologi seperti Zoom atau Google Meet atau WhatsApp supaya di dalam alam maya boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Bagaimana memulakan? Si bapa didorong menjadi pemimpin. Jikalau si bapa tak dapat pimpin oleh karena satu sebab yang tertentu, si ibu boleh pimpin ataupun seorang anak yang boleh pimpin. Yang pertama, kumpulkanlah ahli keluarga yang ada bersama pada hari Ahad. Kalau itu dipersetujui pada hari Ahad, pada jam yang ditetapkan dan dipersetujui untuk pujian dan penyembahan bersama. Ikut khotbah dalam post atau siaran Facebook ataupun YouTube dari BM Hope Church, Gereja BM Hope. Kalau ada dalam keluarga, kita tidak dorong individu menonton siaran seorang saja, karena ini adalah mezbah keluarga bersama. Waktu perjamuan suci, ini yang kedua. Waktu perjamuan suci, sediakan roti dan air dan makan bersama sebagai satu keluarga. Yang ketiga, tetapkan masa yang sesuai untuk ahli keluarga berdoa
dan membaca firman Tuhan bersama. Dorong pribadi memberi kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Anda boleh guna buku santapan harian jika ada. Dan yang keempat, jangan buat masa sesi terlalu lama. Jadilah kreatif. Sebagai penutup, marilah kita menghargai nilai mezbah keluarga. Setiap orang percaya yang ingin rumah tangga jadi teguh dan bersatu patut berpegang pada dasar pemuridan di dalam keluarga. Kita sadar, istilah gereja atau jemaat diberi maksud yang baru. Di dalam Alkitab, istilahnya ialah eklesia. Eklesia yang sering diterjemahkan kepada jemaat Tuhan. Oleh karena penularan penyakit pandemik COVID-19, istilah eklesia atau gereja, jemaat Tuhan diberi maksud yang baru. Bukan hanya bermaksud satu gedung atau bangunan agama untuk sembahyang di satu bangunan atau rumah. Pujian dan penyembahan boleh dilakukan di luar dinding rumah atau gedung gereja. Rumah kita boleh jadi mezbah penyembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan kembali lagu Mulia. Dia Raja, sembah Raja mulia. Lagu nomor 32 dalam buku nyanyian ini. Dia Raja, sembah Raja mulia. Dia Raja, sembah Raja mulia. Pada Yesus kemuliaan, kuasa dan pujian. Dia Raja, agungkan kuasanya. Dari taktanya pada kita puji Dia. Tinggikan, muliakanlah namanya Yesus. Hormatlah dan mulialah, Kristuslah Raja. Oh, Dia Raja, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dimuliakan, Raja segala raja. Amin. Saya ingin sampaikan satu pengumuman untuk kita buat bersama. Pengumuman yang pertama, saya ingin mendorong ibu bapa untuk kumpulkan ahli keluarga dan mulakan mezbah keluarga di rumah tangga. Jika ibu bapa belum jadi Kristen, saya mendorong ahli keluarga yang sudah Kristen untuk memimpin mezbah keluarga. Jikalau ada pertanyaan, sila hubungi pastor. Yang kedua, NECF Malaysia telah memulakan program 40 hari doa dan puasa. Anda boleh menggunakan buku doa NECF sebagai rujukan dan bahan doa bersama ahli keluarga. Buku doa NECF terdapat dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Malaysia, bahasa Cina dan bahasa Inggris.
Ada juga buku doa yang sederhana untuk kanak-kanak. Anda boleh muat turun dari internet. Yang ketiga, saya mendorong ahli majlis gereja, church council, pemimpin komsel, komsel leader, dan anggota jemaat untuk turut serta dalam persekutuan doa gereja pada hari Rabu jam 7:30 malam. Kita menggunakan Google Meet. Ya, saya pimpin kita dalam doa. Bapa Syurgawi, kami ucap syukur untuk kasih dan kuasa Tuhan melindungi kami semua. Allah Ta'ala kami meri pasai terima kasih ngegai Nuan. Laban Nuan udah lindung ayung kami. Nuan udah rindu sinuk ke kami semua. Kami mohon Tuhan memberi bijaksana kepada kami semua di dalam kami menghadapi penyakit COVID-19 ini, supaya jemaat Tuhan, gereja Tuhan akan terus maju di dalam penyembahan dan pemuridan. Tuhan, lindungilah anak-anak-Mu dan semua ahli di dalam jemaat Tuhan, supaya terus maju di dalam iman dan kasih terhadap Tuhan Yesus Kristus. Saya naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kalian sampai kita bertemu kembali. Amin.